ada apa-apanya kalian. Kalian bilang menamakan diri kalian tokoh nasional. Kalian nasional yang mana? Merek rice cooker. Kalau ngomongin masalah tokoh nasional, ya bukan cuma kalian aja bisa pakai tokoh nasional. Rice cooker juga pakai nama nasional. Kulkas juga pakai nama nasional. Blender pun juga banyak itu yang mereknya nasional. Ya itu dulu waktu belum ada Panasonic. Sekarang udah ganti jadi merek Panasonic. Udah nggak ada lagi merek nasional. Makanya jadi mereka yang pakai toko nasional. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel One to Be Kreatif. Untuk hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat dan menonton video. Nah, karena video ini sangat menarik, sangat asik, sangat seru, dan ada lucunya. Nah, pasti teman-teman penasaran dengan videonya. Nah, dengan video ini yaitu berisi tentang para mantan melaporkan mantannya di KPK. Nah, yang dibahas di video ini yaitu tentang korupsi dan para mantan. memang seru ini videonya ini. Nah, dan video ini dari teman kreator kita yaitu Bang Opung Parbilak Laula. Nah, memang saya suka sih dengan pembahasan Bang Opung ini. Supaya teman-teman tidak penasaran dan videonya nanti tak siapin. Nah, dengan video ini apabila teman-teman ada yang tidak suka boleh dilewatin videonya. Dan bagi teman-teman yang suka boleh berpendapat dan boleh komen-komen di kolom komentar, bebas pokoknya kita. Oke teman-teman, untuk tidak penasaran, baiklah sekarang videonya tak siapin. Oke teman-teman, videonya udah siap dan ini yang saya maksud, para mantan dan mantannya. Nah, ini memang seru ini. Oke teman-teman, jangan tunggu lama-lama, mari kita lihat dan kita tonton serunya video ini. Refli Harun, Abraham Samad, Said Didu, dan makhluk-makhluk sejenisnya baru saja mendatangi gedung Merah Putih alias gedung KPK. Untuk apa bilang? Untuk melaporkan kasus korupsi yang dilakukan oleh Jokowi sekeluarga. Oleh Jokowi, anaknya Jokowi, menantunya Jokowi, opungnya Jokowi, Namboru opungnya Jokowi, opung dolinya Jokowi. Semua laporkan semua. Ya, jadi memang itulah dia. Kalau orang ini jujur aja aku bilang ya, aneh-aneh ya tingkahnya, tapi memang itu dia seru juga. Kalau nggak ada orang ini nggak rame. Nggak ada yang mau kita tonton kegilaan-kegilaan di bangsa ini. Kalau nggak ada. Dan tahu kalian siapa-siapa yang datang, ya kan? Coba perhatikan. Ini udah di luar kepala kalian ini, udah wajib hadir ini. Refli Harun, Abraham Samad, Said Didu, Roy Suryo. Roy Suryo ikut ngelaporkan. Orang yang pernah korupsi ngikut ngelaporkan korupsi. Ya. Setelah itu ada siapa lagi? Tambah satu lagi anggota, Saud Situmorang, mantan wakil KPK. Wakil ketua KPK. Ternyata ini semuanya biar tahu kalian komplotan mantan. Ada mantan Menpora, ada mantan komisaris utama. Siapa lagi? Ada mantan wakil ketua KPK. Ada mantan ketua KPK. Komplotan. Semua para mantan semua. Dan melaporkan ngapain kalian di situ? Kurang kerjaan. Tapi ya itulah. Itu adalah hak dari mereka untuk melaporkan siapa saja termasuk Bapak Jokowi. Ya kan? Walaupun kita udah tahu hasilnya nggak akan mungkin bisa memuaskan bagi mereka. Kenapa nggak bisa memuaskan? Coba bayangkan kalian. Yang mereka laporkan, ya kan? Kasus Jokowi, Bapak Jokowi lah dulu. Bu, korupsi jenis apa yang dilakukan Bapak Jokowi? Coba. Korupsi jenis apa? Nggak usah pakai perasaan lah, pakai data lah. Setelah itu mereka itu menuntut supaya mereka juga memanggil yang namanya Kaisang karena terbukti sudah melakukan gratifikasi dengan menebeng pesawat jet pribadi. Sementara ya tidak berapa lama kemudian KPK sudah menetapkan bahwasanya yang dilakukan Kaisang bukanlah gratifikasi,
Malu sendiri kau kan? Malu kau kan? Karena walaupun Kaisang itu ada presiden, tapi tidak ada kaitan langsung terkait dengan adanya gratifikasi. Nah, sekarang masalah Blok Medan. Sampai sekarang pun juga kejelasan tentang masalah Blok Medan ini juga belum tahu. Kan begitu, ya kan? Belum ada kepastian, kan begitu. Makanya aku bilang ya, tunggu terang benderang dulu, tunggu jelas dulu, baru kalian pergi ke sana ke gedung KPK. Bikin malu aja kalian. Makanya aku bilang, Pak Saud Situmorang ngapain ikut-ikutan? Kenapa? Karena nggak terpilih jadi ketua KPK. Jadi kemarin itu kalau nggak salah, ini periode tahun 2015-2019 ini, Pak Saud Situmorang. Waktu ketua KPK-nya Agus Raharjo kalau nggak salah ya. Tapi ternyata ada bursa pemilihan. Tapi yang terpilih Firly Bahuri. Kenapa sakit hati kau? Jadi gini, ku terangkan dulu sama kalian. Jadi Saud Situmorang itu, dia itu berkarir hanya dari 2015 sampai 2019. 2019 tidak diperpanjang. Apakah itu dasar sakit hatinya kepada Jokowi? Bisa jadi. Apakah dia saat itu berharap menjadi ketua KPK karena memang dia juga pada awalnya adalah wakil ketua KPK? Bisa jadi. Dia merasa dia wakil ketua KPK. Kalau misalnya ketua KPK ganti, harusnya dia juga masuk bursa dong. Harusnya dia dipilih juga dong untuk menjadi ketua KPK. Rupanya enggak juga. Ya naik Firly Bahuri, ya kan? Begitu juga Abraham Samad. Abraham Samad itu kalau tidak salah periode 2011-2015. 2015 itu pemerintahan dari Bapak Jokowi diberhentikan dia karena apa? Melakukan tindakan pidana pemalsuan dokumen. Pokoknya orang berkasus orang ini semua nih. Kasus banyak kali kasus. Makanya aku bilang, kalian bersihkan dulu diri kalian, baru kalian katakan orang lain kotor. Ini hidup kalian pun juga nggak beres. Wakil Menteri Said Didu, ya kan, kemarin tuh kalau nggak salah Wakil Menteri BUMN, baru setahun atau 2 tahun menjabat dipecat. Begitu juga Refli Harun, biar tahu kalian, 2 kali dia itu menjabat sebagai komisaris utama, ya, Jasa Marga dan Pelindo, ya. Tahu enggak kalian kenapa kawan ini dipecat? Karena memang kawan ini terlalu nyinyir, terlalu dengan bangga jadi katakan, ya, saya bukan sekarang aja mengkritik Jokowi, waktu saya di pemerintahan pun juga saya mengkritik Jokowi. Kan bodoh itu kan? Dia coba bayangkan kalian dulu, dia punya rumah tangga dan dia menjelekkan rumah tangganya keluar. Kan ibaratnya seperti itu. Dia ada di dalam pemerintahan, ada di dalam BUMN, tapi dia menjelek-jelekkan bosnya. Kan kurang ajar namanya itu. Yang menggaji dia, yang memperjuangkan karirnya dia, dikritik, belum tentu juga kritiknya itu benar. Sekali dikasih ampun dulu dia kan, dipecat dulu dari komisaris yang pertama, ya, setelah itu dikasih ampun, dia masuk dulu dia ke BUMN yang kedua, terus juga nyinyir juga, dipecat lagi. Gitu ya. Jadi sih nggak ngerti kita apa urusan orang ini ya. Jadi orang ini jujur saja aku bilang sama kalian, sampai sekarang masih belum menerima. Mereka itu bukan tidak menerima Bapak Prabowo jadi presiden mereka. Mereka belum siap mental menerima Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden mereka. Karena mereka semua merasa lebih layak jadi wakil presiden ketimbang si Gibran. Bro, aku bilang sama kalian ya, kalau orang cantik nggak perlu merasa udah cantik. Kalau orang kaya nggak perlu merasa udah kaya. Kan begitu. Biasanya yang merasa ini justru itulah yang nggak ada kualitas. Dia itu merasa cantik karena jelek. Tapi dia merasa cantik, dia itu merasa kaya padahal miskin. Begitu juga kalian merasa pantas padahal enggak. Kurang kerjaan kalian. Coba sekarang omong kosong, ku bilang sama kalian ya satu-satu. Semua apa yang kalian katakan dan juga kalian kerjakan omong kosong. Omong kosong ku bilang, apalagi si Roy Suryo itu. Capek-capek kau ke DPD kan apa? Omong kosong yang kau sampaikan semuanya.
Itu makanya aku bilang ya selalu orang ini berusaha mengorek-ngorek Jokowi, ngorek-ngorek Jokowi. Aku bilang sama kau ya, ini secara politik, Bapak Prabowo pun juga dalam berbagai kesempatan dia selalu mengisyaratkan dan juga menyatakan apa dia bilang, jangan pernah ganggu-ganggu wakil saya, ya, dan jangan pernah mengganggu Bapak Joko Widodo. Ya, itu nyata-nyata ketika Bapak Joko Widodo sudah purna tugas, beliau dengan rendah hati dan tahu diri, kepingin dia itu pulang ke Solo naik kapal komersil. Lalu apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo? Dia tidak mengizinkan dan beliau mengirim pasukan TNI beserta pesawat dan juga dikawal oleh 8 pesawat tempur untuk mengirimkan Bapak Joko Widodo dari Jakarta pulang ke Solo. Itu saking istimewanya, spesialnya. Jadi jangan kalian merasa Bapak Joko Widodo itu sampai sekarang nggak punya power. Diam-diam itu masih punya power. Itu makanya aku bilang orang ini panik karena apa? Coba perhatikan kalian ya, banyak calon kepala daerah ya yang mau mencalonkan diri di daerah masing-masing. Bupati ada, gubernur ada, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Maluku, dari Jawa, semuanya datang ke Solo. Mereka itu meminta nasihat kepada Joko Widodo. Dan tahu enggak kalian, rata-rata pakai baju putih hitam. Itu artinya apa? Mereka ingin menunjukkan kepada rakyat, kepada masyarakat, bahwasanya visi, misi, dan juga karakter kepemimpinan mereka seragam dengan apa yang dilakukan Bapak Joko Widodo. Itu dia. Itu artinya apa sosok Bapak Joko Widodo itu? Walaupun beliau tidak ada dalam pemerintahan, tapi karismanya itu nggak bisa main-main. Bukan cuma minta nasihat, bikin VT, bikin video. Coba ketemu sama bupati dari Tapanuli Utara, ya kan? Saya titip Tapanuli Utara, ya, supaya kedepannya Tapanuli Utara diperhatikan lagi untuk pertanian dan juga infrastrukturnya. Datang juga dari Binjai, saya titip Binjai. Datang lagi dari dari Bandung, saya titip Bandung. Datang lagi dari daerah lain, saya titip. Artinya apa? Beliau itu bukan cawe-cawe, tapi beliau menitipkan semangat yang ada pada dalam diri di dalam dirinya kepada setiap kepala daerah yang akan melakukan pertarungan. Masalah kalah menang itu urusan belakang. Tapi biasanya rata-rata yang di-endorse Bapak Jokowi itu menang. Jadi orang ini kesal gitu loh. Kenapa sih masyarakat itu terpusat perhatiannya kepada Jokowi? Kami ada loh. Pemikiran mereka gitu. Ini loh ahli tata negara. Ini loh ketua KPK, pernah ketua KPK. Saus itu orang bilang gitu juga. Ini pernah loh wakil ketua KPK, pernah loh. Iya kan, Roy Suryo begitu juga. Ini menteri. Kok nggak ada yang minta pendapat sama menteri dulu ini menteri? Kualitas kalian begini. Coba sekarang ku bilang sama kalian, memang betul tidak semuanya orang ya punya garis tangan sebagai pimpinan pimpinan daerah atau menjadi kepala daerah. Tapi coba tes dulu nanti, ku challenge dulu kalian satu-satu yang datang ke kantor KPK itu, ku tes dulu kalian 2029 yang mencalonkan diri dulu jadi kepala daerah. Kalau nggak jadi kepala daerah, jadi anggota dewan. Gitu, ribut kali orang ini gitu loh. Bapak Joko Widodo itu sudah tenang. Di Solo beliau itu lagi duduk-duduk, lagi makan soto. Ya, kalaupun ada calon gubernur menghampiri dia, bukan salah beliau. Kalau ada calon gubernur dari Kalimantan sana datang mengunjungi beliau minum-minum kopi, bukan salah beliau. Kalau sampai sekarang juga Bapak Prabowo masih mempercayai Bapak Joko Widodo untuk dimintai nasihatnya, juga bukan salah beliau. Ya, itu dia, salahkan mereka lah. Kan begitu. Kalian itu ada-ada aja ya kan.
Makanya aku bilang ya, kalau kalian ingin membuat sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berdampak, masuk ke dalam sistem kalian. Ini kalian di luar. Apa yang bisa kalian katakan, yang bisa kalian buat? Masyarakat biasanya kalian samanya kok sama aku. Sama-sama masyarakat biasa, sama-sama punya channel. Sama-sama cari makan dari YouTube juga kan? Nggak usah banyak cerita kau. Kecuali kau masuk di dalam sistem, masuk di dalam pemerintahan, ya entah itu di kepolisian, entah itu di militer, ya entah itu di dalam legislatif, baru begini. Ini nggak ada apa-apanya kalian bilang menamakan diri kalian tokoh nasional. Kalian nasional yang mana? Merek rice cooker. Kalau ngomongin masalah tokoh nasional, ya bukan cuma kalian aja bisa pakai tokoh nasional. Rice cooker juga pakai nama nasional. Kulkas juga pakai nama nasional. Blender pun juga banyak itu yang mereknya nasional. Ya itu dulu waktu belum ada Panasonic. Sekarang udah ganti jadi merek Panasonic. Udah nggak ada lagi merek nasional. Makanya jadi mereka yang pakai toko nasional. Itu makanya ada pula beberapa media sosial mengatakan bahwasanya mereka adalah tokoh-tokoh anti korupsi. Tokoh anti korupsi. Udah ku bilang satu-satu semua, udah ku terangkan tadi masalahnya satu-satu kan. Pecatan semua, pecatan. Ya kan? Oke, terlalu kasar Opung bilang pecatan, mantan. Itu dia. Ya, sekarang ini ya kan, kalian pergi ke KPK rame-rame, jujur aja, mobil siapa kalian pakai? Mobil apa? Pakai Pertalite atau Pertamax? Kalau masih pakai Pertalite, kalian yang subsidi, jangan kalian ke sana. Berani kali kalian pergi ke kantor KPK melaporkan Bapak Jokowi, tapi pakai Pertalite subsidi. Tapi kalau misalnya kalian pakai Pertamax, oke lah. Ini udah pergi dilaporkan Bapak Joko Widodo, dipakai pula Pertalite subsidi. Terus di rumah kalian masing-masing, jujur dulu kalian jawab pertanyaanku ya, Roy Suryo, saya Didu, dan juga itu semuanya Bram Samad. Masih ada nggak tabung gas warna hijau 3 kilo di rumah kalian? Masih ada nggak? Periksa. Kalau memang masih ada tabung gas warna hijau 3 kilo di rumah kalian, jangan kalian ngomong-ngomong masalah menuntut Jokowi. Sedangkan nasi kalian aja dimasak dole hasil pakai gas subsidi. Makanya aku bilang kalau masih pakai Pertalite, kalian datang ke kantor KPK, dan juga kalian istri kalian masak pakai gas LPG 3 kilo. Nggak usah banyak cerita lah. Udah jelas kan kalau gas 3 kilo itu kan subsidi untuk masyarakat miskin. Itu makanya aku bilang nggak usah banyak cerita lah. Panas orang ini tahu ndak kenapa? Ya kan, ditengok pemerintahan Bapak Prabowo, ya kan, menteri, wakil menteri, dan kepala badan semuanya hampir 111. Satu pun nggak ada nama mereka. Tadinya mungkin si Saud Situmorang itu berharap-harap cemas dia. Mana tahu ada nama aku kan, begitu kan? Begitu dilihat, ada nggak nama aku di telepon kawannya di sana? Ada nama aku di sana. Nggak ada namaku, nggak ada namamu kawan. Telepon lagi di bagian sana kan, di badan sana. Namaku ada di sana muncul. Nah, ada namamu di sini. Perasaan kali kau, ya kan? Dari sana lagi ditanya, ada namaku di sana. Mana ada namamu di sini? Sejak itulah dia memutuskan untuk bergabung dengan Roy Suryo. Aduh. Tapi tunggu dulu, coba dulu. Itu kemarin itu, ya kan? Itu Roy Suryo kan ditangkap KPK. Kalian masih ingat nggak? Coba pastikan dulu. Waktu itu wakil ketua KPK-nya si Saud Situmorang nggak? Ya, pastikan dulu.
Ya, karena 2011 sampai 2015, oh enggak ya. Saud Situmorang itu 2015 sampai 2019. Sorry. Ya, manusia kan ada salah. Itu dia. Jadi orang ini bisa dikatakan orang-orang yang kecewa kepada pemerintah sekarang karena apa? Karena mereka berharap mereka itu mendapatkan jatah gitu loh, ya kan? Jadi mereka biasa itu, ya kan? Orang kalau bikin ulah keluar sana keluar sini artinya apa? Mereka butuh perhatian. Mereka ingin diperhatikan. Mana tahu ya kepala negara kita mengalihkan perhatian kepada mereka. Oke, Refli Harun oke, ya kan? Saud Situmorang oke. Nah, Roy Suryo, apa yang mau kalian harapkan dari Roy Suryo? Aduh. Tapi itulah dia ya. Ya biasalah itu, ya kan. Kan begini. Kalian tahu enggak kalau misalnya ada orang mengatakan begini, orang kalau makan itu biasanya mulutnya diam, tapi orang kalau kelaparan itu biasanya mulutnya nganga. Ribut itu lapar. Tapi kalau kenyang dapatan makan, diam itu. Tenang makan, ya kan? Ini dikerjakan apa yang dikerjakan, waktunya makan lagi kan begitu. Tapi kalau yang kedapatan makan, lapar. Udah 3 tahun ini orang ini tidak lapar, gak ada yang ngasih makan. Bikin forum ini teriak-teriak, bikin forum di sana lagi teriak-teriak. Udah berapa forum dibikin siapa namanya itu si Refli Harun itu. Refli Harun, ku bilang sama kau ya, kau itu sekarang dalam pantauan. Ya aku bilang sama kau, karena apa? Karena kemarin contohnya itu yang namanya Amin Rais kemarin bikin forum. Waktu itu ada anggota forum itu yang mengatakan apa? Bunuh Jokowi kan begitu. Itu kau juga mengaminkan. Terus apa lagi? Ada juga keluar beberapa video ya yang mengatakan bahwa kalau kau berkata begini, tangkap adili gantung. Itu kau bilang kan? Sekarang hati-hati kau, Bapak Jokowi itu walaupun beliau itu tidak lagi menjadi kepala negara, tapi ingat, anaknya wakil presiden. Anaknya masih wakil presiden. Nggak kau tengok kemarin waktu beliau datang ke Solo? Kemarin Bapak Joko Widodo purna tugas datang ke Solo, Jawa Tengah heboh. Nah sekarang anaknya datang ke Solo sebagai kapasitas wakil presiden, apa nggak makin heboh? Ributlah banteng di sana, ya kan? Kayak mana lah nasibnya Nika Perkasa, pikirnya ini kan begitu. Itu dia, makanya aku bilang jangan macam-macam sama Joko Widodo. Ku bilang sama kalian, walaupun beliau itu tidak lagi menjabat, tapi kecintaan masyarakat sama beliau masih di atas 80%. Coba kalian ngumpul-ngumpul kalian di situ, ribut-ribut kalian di situ, nggak ada masyarakat yang mau menghampiri. Tapi Bapak Joko Widodo kami itu duduk aja di kafe sendiri, udah banyak wartawan mengerubungi, biar tahu kau. Ini kan kalian yang cari-cari wartawan. Aduh. Udahlah, jujur aja aku bilang kalian, kerjakanlah apa yang bisa kalian kerjakan yang bisa menghasilkan uang lah. Produktif dikit gitu loh. Ya. Jangan kalian itu ibaratkan mencari jarum di dalam tempurung. Mencari jarum di dalam tempurung. Mencari jarum di dalam jerami, melakukan perbuatan yang sia-sia. Ibaratnya itu kalian itu sedang menjaring angin. Ya, itu jadi nggak usahlah kalian kerjakan sesuatu yang menurut kalian, yang menurut sebagian orang itu ya, sebagian orang pada umumnya itu ya nggak akan mungkin bisa lah, kan begitu. Ini tambah pula personil. Aduh. Marsa Nai.
Jadi oke lah dulu ya, aku bilang sama kalian, ya jangan kita pernah terpengaruh dengan model-model orang seperti ini. Mau ngelapor sama KPK pun mereka jangan kita terpengaruh. Mau melapor pun juga mereka sama WHO, nggak usah pedulikan. Mau rame-rame pun mereka gabung ke dalam pasukan perdamaian, nggak usah hiraukan, biarkan aja itu. Ya, pokoknya selama apa namanya, selama Bapak Prabowo memerintah, ya kita pastikan bahwasanya keamanan akan tetap kondusif. Ya, gangguan-gangguan seperti orang ini udah gue bilang, orang ini kayak Panu. Tahu kalian Panu? Panu itu Panu itu gini loh, ya apa namanya? Tidak terlalu mengganggu tapi merusak penampilan. Ya, itu dia. Tidak terlalu mengganggu kepada orang lain tapi merusak penampilan. Dan juga kebanyakan orang akan menjauh karena apa? Menular. Makanya aku bilang sama kalian ya, jangan pernah kalian mau mendekat sama orang-orang seperti ini karena apa? Menular. Mari kita jaga kesatuan dan persatuan. Mari kita dukung terus, support terus pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ya, niscaya kita akan mendapatkan masa depan yang cerah dan juga bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Oke lah dulu. Salam Nopung Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke teman-teman, begitulah isi videonya dan itulah pembahasan Opung Parbilak. Dan teman-teman silahkan yang mau berpendapat silahkan komen di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.